Spesialis Laboratorium Statistik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 Statistik Inferensial. Nama saya Belawati Novitasari, NPM 18026. Sebelum saya menjelaskan tentang studi kasus saya yang telah saya peroleh untuk ujian gelombang statistik industri, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari statistik inferensial tersebut. Nah, apa sih statistik inferensial? Statistik inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi, hingga dapat digunakan sebagai peramalan serta juga bisa penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Nah, statistik inferensi sendiri merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan dengan analisis sebagian data, yang mana selanjutnya akan sampai pada peramalan ataupun penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi tersebut. Nah, selanjutnya di dalam statistik inferensial itu ada namanya pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis sendiri adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, kebutuhan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Nah, besar kecilnya resiko sendiri dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya di sini di dalam pengujian hipotesis itu kita menggunakan one sample t-test dan two sample t-test. Nah, one sample t-test sendiri merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, uji T dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Sedangkan uji two sample t-test adalah membandingkan dua grup kasus dalam satu variabel. Uji dua sampel dapat digolongkan menjadi dua golongan berdasarkan datanya, yaitu uji sampel dengan dua sampel bebas dan dengan dua sampel berpasangan. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya peroleh dari ujian global statistik industri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan uji global statistik inferensi yang telah saya buat. Di sini, setelah saya menjelaskan tentang pengertian statistik inferensi itu sendiri, di sini saya memperoleh variabel terikatnya dari studi kasus yang saya peroleh. Nah, variabel terikatnya yaitu nilai siswa yang diperoleh dari jenis tes yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kalasan pada bulan Januari sampai Juni 2016. Sedangkan untuk variabel bebasnya yaitu jenis tes yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kalasan pada bulan Januari sampai Juni 2016. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya buat. Nah, di sini studi kasusnya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuis eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Kalasan pada bulan Januari sampai Juni 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 Jasa Boga yang terdiri atas kelas kontrol XJBB sebanyak 35 siswa dan kelas eksperimen sebanyak 35 siswa. Kelas eksperimen dalam perlakuannya dengan menggunakan modul pembelajaran, sedangkan kelas kontrol hanya menggunakan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test control group design. Instrumen penelitian berupa tes hasil belajar. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji one sample t-test dan two sample t-test. Nah, selanjutnya diperoleh data sebanyak 35 data. Yang total semua data ada 70. Di sini ada 35 siswa yang kita tes dari pre-test dan post-test. Selanjutnya ada kelas pre-test dan kelas post-test. Selanjutnya dari data tersebut saya masukkan ke dalam aplikasi Minitab. Nah, di sini aplikasinya datanya saya masukkan ke dalam Minitab. Selanjutnya saya ikuti langkah-langkah yang berada di modul statistik industri.
Di situ keluarlah output seperti ini. Nah, outputnya ini karena saya memasukkan untuk mengetahui one sample t-test terlebih dahulu, saya masukkan variabel-variabelnya, yaitu seperti kontrol pretest, kontrol post-test, eksperimen pretest, eksperimen post-test. Nah, dari sampel ini diketahui mean, standar deviasi, dan SE mean-nya seperti ini. Nah, dari data tersebut kemudian kita cocokkan dengan perhitungan manual yang sudah saya hitung. Nah, di bab selanjutnya ini ada perhitungan manual dari one sample t-test sendiri. Di sini saya menghitung secara manual. Dari data yang telah saya hitung manual tadi, data tersebut kita cocokkan dengan output dari Minitab 18 tersebut. Nah, jikalau sudah sama, berarti data tersebut sudah benar. Kemudian di sini diperoleh t-value atau biasa disebut dengan t-hitung seperti ini. Selanjutnya, untuk menghitung two sample t-test. Nah, perbedaan dari one sample t-test dan two sample t-test sudah saya dijelaskan pada pengertian di awal. Nah, di sini dapat dilihat two sample t-testnya, saya membandingkan data dari kelas kontrol pretest dengan kelas eksperimen pretest untuk studi kasus yang pertama. Nah, di sini setelah data saya masukkan, saya menghitung manual seperti one sample t-test tadi, yaitu rata-rata, standar deviasi, SE mean, dan t-hitungnya sendiri. Dan setelah saya menghitung manual, saya kembali cocokkan dengan output yang ada di Minitab. Nah, seperti ini. Dari output tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, kontrol pretest dan eksperimen pretest. Langkah-langkahnya bisa dilihat di modul statistik industri. Di sini diketahui min-nya 59,51, STDF 8,48, SE min 1,4, dan di sini juga hasilnya pun sama. Selanjutnya, data tersebut diketahui t-value atau t-hitungnya min 0,01. Nah, dalam studi kasus yang one sample t-test tadi, p-value tidak dihiraukan karena p-value tidak berpengaruh dalam one sample t-test itu sendiri. Sedangkan di modul sebenarnya berpengaruh di one sample t-test. Cuman tidak diperhitungkan secara jeli. Sedangkan kalau di two sample t-testnya itu p-value menentukan daerah atau hipotesis dari studi kasus itu sendiri. Nah, setelah semua data saya masukkan dan sudah jadi, printout-nya saya masukkan printout dan analisis output. Di sini ada, saya kasih contoh satu saja, yaitu kontrol pretest, dan di sini kontrol pretestnya itu ada analisa terus hipotesa H0 H1. Di sini H0-nya itu tidak ada perbedaan secara nyata dari hasil penelitian kelas kontrol pretest sebesar 35 siswa, sedangkan H1-nya ada perbedaan secara nyata dari hasil penelitian kelas kontrol pretest sebesar 35 siswa. Sedangkan parameternya di sini t-hitung kurang dari t-tabel, H0 diterima, t-hitung lebih dari t-tabel, H0 ditolak, p-value lebih dari sama dengan 0,05, H0 diterima, sedangkan p-value kurang dari 0,05, H0 ditolak. Terus selanjutnya kita menghitung perhitungan tabelnya. Nah, diperoleh t-tabel dari 0,975 dan 34, yaitu 2,03. Dari hasil tersebut, ini bisa dicocokkan juga dengan ini. Kita cocokkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya 2,03224. Saya bulatkan 2,03. Selanjutnya di sini dapat diketahui kurvanya untuk one sample t-test kontrol pretest. Dan kesimpulannya karena t-hitung lebih dari t-tabel 17,1 dan sekian, sehingga ada perbedaan
sehingga H0-nya kan ditolak, maka ada perbedaan secara nyata dari hasil penelitian atau penilaian kelas kontrol pretest sebesar 35 siswa tersebut. Di sini kita juga nggak hanya menghitung one sample t-test dan two sample t-test. Di sini kita juga menghitung uji dua varian. Nah, di sini tapi kita tidak menghitung secara manual, kita hanya menghitung menggunakan Minitab saja. Di sini diperoleh kesimpulan dari perbandingan dari kelas kontrol pretest dengan eksperimen pretest. Sama uji varian 2 sampel itu juga membandingkan dari 2 data. Nah, atau 2 sampel. Nah, selanjutnya di sini kita hanya menghitung atau menggunakan p-value saja. Saya tunjukkan output dari Minitab-nya. Nah, di sini. Di sini yang muncul di sini itu hanya p-value saja. Namun di sini standar deviasi dan variansinya keluar. Nah, seperti itu kesimpulannya dari itu tadi, yaitu karena p-value lebih dari 0,05 sama dengan 0,697 lebih besar daripada 0,05 sehingga H0-nya diterima. Maka tidak ada perbedaan varian antara hasil penilaian kelas kontrol pretest dan eksperimen pretest. Selanjutnya yang two sample t-test hampir sama seperti one sample dan uji dua varian juga. Di sini langsung saya masukkan ke kesimpulan. Di sini ketika kita melihat kurvanya, di sini min 0,01 T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabelnya, yaitu 2,03. Jadi dapat disimpulkan H0 itu diterima karena p-value-nya juga lebih dari 0,05 yaitu 0,988 sehingga H0 juga diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata secara nyata dari hasil penilaian kelas kontrol pretest dan eksperimen pretest. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut dapat kita rangkum untuk semuanya, untuk uji one sample t-test, varian two sample t-test, dan uji varian 2 sampel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Aslina, NPM 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Apa sih analisis faktor itu? Analisis faktor itu suatu analisis yang mereduksi data. Mereduksi data yang dimaksud itu meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Lalu di analisis faktor itu secara garis besar didapat tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. Lalu yang kedua, setelah sejumlah variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi variabel tersebut hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Lalu yang ketiga, dilakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor terbentuk sudah secara signifikasi berbeda dengan faktor lain. Lalu yang keempat, setelah faktor benar-benar terbentuk, maka proses dilanjutkan dengan menamakan faktor yang ada dan validasi hasil faktor. Lalu pada dasarnya itu tujuan analis faktor ada 3. Yang pertama, data summarization itu mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Lalu yang kedua ada data reduction, yaitu setelah melakukan korelasi dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Yang ketiga ada data grouping, yaitu menggrupkan data. Lalu setelah itu saya akan memberitahukan langkah-langkah melakukan analisis faktor. Yang pertama itu melakukan uji korelasi antar variabel asal dengan tujuan agar penyusutan variabel analisis faktor menjadi lebih sederhana dan bermanfaat tanpa kehilangan banyak informasi sebelumnya. Lalu yang kedua itu uji kelayakan data menggunakan basis faktor. Apakah cocok dilakukan analisis faktor? Lalu yang ketiga itu mencari akar ciri matriks sigma atau R. Lalu yang keempat mengurutkan akar ciri yang terbentuk dari terbesar sampai terkecil.
Lalu yang kelima, mencari proporsi keseragaman atau berguna untuk mengetahui beberapa faktor yang akan terbentuk. Lalu yang keenam, mengalokasikan setiap variabel asal ke dalam faktor sesuai dengan nilai loading. Lalu yang ketujuh, apabila terdapat nilai loading identik atau hampir sama, maka lakukan rotasi balik dengan cara ortogonal ataupun non ortogonal. Lalu yang kedelapan, setelah yakin dengan faktor yang terbentuk, maka berikan penamaan pada faktor tersebut dengan cara melihat variabel-variabel apa saja yang menyusun faktor tersebut. Ya, ini langkah-langkah yang lebih rinci setelah saya jelaskan tahapan garis besarnya tadi. Setelah ini, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh studi kasus tentang analisis faktor. Tadi saya sudah menjelaskan tentang analisis faktor. Sekarang saya akan memberikan contoh studi kasus tentang analisis faktor. Nah, itu sebuah perusahaan GoFood melakukan riset untuk mengetahui apa saja yang mendorong customer untuk melakukan aplikasi GoFood dalam memesan makanan. Untuk itu, kepada setiap customer diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat customer terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi mereka menggunakan aplikasi GoFood. Nah, ini terdapat variabel-variabel seperti ini dengan skala 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa, 4 setuju, 5 sangat setuju. Setelah didapatkannya dan dikumpulkan, datanya jadi seperti ini. Lalu setelah data ini kita masukkan ke IBM SPSS 20, didapatkan output seperti ini. Yang pertama itu ada KMO and Bartlett test atau Kaiser-Meyer-Olkin. Lalu untuk analisa parameternya kita memakai MSA lebih dari 0,5, maka kumpulan variabel dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan jika MSA kurang dari 0,5, maka kumpulan variabel tidak dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan SIG lebih dari 0,05, maka data tersebut belum dapat dianalisis lebih lanjut. Jika SIG kurang dari 0,05, maka data tersebut sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Lalu kita dapatkan hasil seperti ini. Yang pertama, 0,694 lebih besar daripada 0,5. Jadi kumpulan variabel dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan SIG-nya juga 0,00 kurang dari 0,05, maka data tersebut sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Yang kedua ada anti-image matrix. Datanya seperti ini. Lalu dianalisa variabel yang memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 itu di sini terdapat konten, pelayanan, online, pembayaran, penawaran, halaman, kualitas, informasi personal, sopan, perbandingan, transaksi gagal, dan kepuasan. Karena tidak terdapat variabel dengan nilai MSA kurang dari 0,5, maka tidak dilakukan kembali analisa faktor. Kita dapat dari data yang ada di anti-image matrix ini. Lalu yang ketiga ada communalities. Communalities ini didapatkan nilai extraction dengan nilai inisial. Ya, untuk contohnya, untuk variabel konten, nilai extractionnya adalah 0,637. Hal ini berarti sekitar 63,7% varian dari variabel konten bisa dijelaskan dari faktor yang terbentuk dan nilai inisial sama dengan 1, yang artinya variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Lalu untuk seterusnya sama seperti ini, kita lihat nilai ekstraksionnya dan inisialnya. Jika nilai inisialnya sama dengan 1 atau mendekati 1, berarti variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Sama seterusnya. Lalu yang keempat ada total variance explained. Jadi didapatkan seperti ini total variance explained-nya. Jadi banyak faktor yang terlihat dari total nilai lebih dari 1 itu
Maka dilihat dari tabel itu ada 3 komponen yang ada di total ini, variance dan kumulatif ini terdapat tiga komponen yang memiliki nilai lebih dari 1. Jadi 10 variabel yang ada itu diringkas menjadi 3 faktor saja. Lalu yang kelima ada komponen matriks. Komponen matriks ini kita bisa melihat berapa besar korelasi dan kita akan memasukkan ke faktor yang mana untuk menjadi yang lebih besar. Jadi yang pertama itu ada konten berkorelasi sebesar 0,756 dengan faktor 1. Lalu seterusnya ada yang dimasukkan dengan faktor 2. Lalu untuk kesimpulannya sama seperti tadi itu untuk modul analisis faktor. Terima kasih karena telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.